Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi bersama saya EDS dan Pak Sundaryo. Nah, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan hipotensi. Jadi hipotensi ini terkait dengan darah rendah. Nah, seperti apa? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Sundaryo tentang permasalahan hipotensi dan bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara penyembuhannya nanti akan diulas oleh Pak Sundaryo. Nah, sebelumnya nih, Assalamualaikum nih Pak Sundaryo. Gimana kabarnya nih? Baik-baik. Salaman dulu. Amin nih ya. Kali ini nih Pak, ini kita akan bahas tentang hipotensi ya Pak ya. Banyak sekali sekarang kan warga masyarakat mengenai hipotensi ini kan masih bingung nih. Gimana sih caranya untuk penanganan hipotensi? Terus bagaimana nih cara pencegahannya juga? Terus nanti cara penyembuhannya juga nih kalau hipotensi. Nah, seperti yang akan saya bahas tentang hipotensi ini, apa yang dimaksud sih Pak dengan hipotensi ini Pak? Terima kasih. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Seseorang dibilang terkena hipotensi apabila tekanan darahnya di bawah 90 per 60 mm Hg. 90 per 60 mm Hg. Di bawah itu maksudnya. Di bawah itu, di bawah ya, itu namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, selain itu Pak, kalau untuk yang terkena hipotensi ini seperti apa sih, apa saja yang menyebabkan ini terjadinya hipotensi ini Pak? Hipotensi bisa disebabkan karena antara lain minum obat. Di awalnya dia tekanan darahnya tinggi. Iya. Supaya tekanan darah normal, dia minum obat. Rupanya overdosis. Jadi bukannya normal, tapi malah turun. Jadi hipertensi menjadi hipotensi. Makanya kalau minum obat mesti pakai resep dokter. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan loh. Jangan beli obat di warung, contohnya Pak ya. Beli ini saya sakit kepala bikin beli obat ini di warung, ini jangan. Nanti tadinya niatnya supaya normal, kebablasan malah jadi hipotensi. Satu, itu satu ya. Kedua karena dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Misalnya orang mental diare ya. Mental diare kan buangan besar berkali-kali sehingga kekurangan cairan. Nah itu caranya nanti caranya itu satu ya. Satu tadi karena obat, kedua karena dehidrasi, tiga karena puasa, empat karena diet. Itu antara itu penyebab hipotensi. Nah jadi penyebabnya ya Pak ya. Salah satu contohnya ini minum obat sembarangan tanpa menggunakan resep dokter. Nah terus ini lagi Pak, ini untuk gejala hipotensi seperti apa sih? Nah gejalanya pusing, pucat, badan dingin, jalannya sempoyongan, dan jantung berdebar lebih kencang. Oh berarti detaknya lebih kencang ya Pak ya? Apa volumenya lebih cepat ya Pak? Nanti kan diterangkan di bawah. Ini kan tadi terkait dengan gejala hipotensi. Ini ada lagi nih, apa yang harus dilakukan nih Pak bagi penderita hipotensi? Nah, ini kita lihat sebabnya kan. Kalau sebabnya tadi obat, ya stop obatnya. Oh harus di stop. Iya, tadi kan minum obat supaya obat penurun tekanan darah. Kan tadinya di hipertensi, tekanan darah tinggi, minum obat supaya tekanan darah turun sehingga normal. Rupanya kebablasan. Itu harus stop, jangan diterusin nanti bodos lagi. Berarti kita memang harus mengerem ya Pak ya, iya. latihan ya. Iya. Jangan terlalu over. Iya jelas tadi harus pakai resep dokter. Terus kemudian kalau dehidrasi, kita bikin aja minum air teh itu, teh dicampur dengan garam, kemudian gula, minum. Ini salah satu nih, biar pemirsa tahu untuk tadi ya yang dilakukan bagi penderita ini, salah satu contoh minum air hangat ya Pak ya? Teh hangat, dikasih gula, dikasih garam. Nah ini pemirsa. Maksudnya apa coba? Tehnya untuk mengganti
air tadi berarti cairan yang tadi keluar kan dehidrasi. Kemudian gulanya sama garamnya untuk meningkatkan tensinya yang tadi turun. Oh, begitu. Kemudian tehnya untuk mengurangi. Jadi kadar garam sendiri ini bisa Meningkatkan. meningkatkan Iya, Pak ya? darah. Tekanan darah. Tehnya juga untuk nyetop mencretnya. Oh, untuk ya intinya bisa menghambat lah ya. Nah, kemudian yang puasa, karena sebabnya ada yang puasa juga, karena puasa dia tekanan darah menurun. Nanti kalau buka puasa kembali lagi. Berarti memang kalau untuk hipertensi ini sendiri terkait konsumsi makanannya juga harus Iya, makanya kita kembali lagi makan cukup, olahraga cukup, serba cukup, jangan berlebihan, jangan pula kekurangan. Nah, terkait dengan hipertensi sendiri Pak, ini kalau konsumsinya buah-buahan ini nggak baik ya Pak ya? Ya tergantung buahnya, pokoknya asal cukup. Asal cukup saja ya? Serba cukup, kalau berlebihan apapun, kalau berlebihan pasti ada kekurangan juga nggak baik. Itu bisa nggak sih kayak misalkan kelebihan vitamin C itu jadi hipertensi? Ya kan kelebihan nggak boleh. Nggak boleh ya Pak? Ya Pak juga. Ya terkait dengan hipertensi ini ya. Belum selesai, satu lagi. Enggak ya kan? Orang gemuk pengen kurus. Iya Pak ya. Rendah ya nanti. Nah itu terkait dietnya harus berhenti. Memang. Jadi secara diet pun harus secara teratur juga. Iya, pokoknya serba teratur, serba cukup. Pola makannya juga harus kurang. Ya, pola makan juga harus benar-benar konsep ya Pak ya. Pola hidup lah ya, makan, tidurnya, istirahatnya, olahraganya, ya harus teratur. Nah ini lagi Pak, apa yang dimaksud dengan hipotensi postural? Nah, postural nih, kayaknya kelihatannya seperti. Iya. Jadi gini, orang lagi tiduran misalnya ya, tidur tiba-tiba pengen buang air besar atau kan langsung buang lari kan? Ya. Itu salah. Salah refleks kayak gitu ya? Iya. Nanti dia akan kalau nggak matanya gelap, dia akan jatuh, sempoyong jatuh. Sebab apa? Tadinya darahnya lancar, tiba-tiba dia berdiri, kan darah menurun ke bawah karena gravitasi. Sehingga oksigen di otak itu kurang. Karena darah mengalir ke sana kurang. Akhirnya kayak sempoyongan. Iya, sempoyongan. Itu kan proses mengirim darah ke otak, jantungnya pun ibaratnya belum stabil ya Pak ya? Iya, jantungnya pun kan pasti lebih kencang. Soalnya ngirim detak jantung juga lebih kencang. Itu atau jongkok berdiri. Nah itu biasa sering terjadi ya, kalau saya pribadi sering. Kalau jongkok terus berdiri kok kayak kelihatan kunang-kunang. Nah, itu kayak ada burung-burung itu kan tidak betul. Itu kan nggak berlangsung lama. Itu hanya sekian detik atau sekian. Ya, itu yang termasuk di postural tadi. Masuk dalam jeda itu. Iya, hipotensi postural dari jongkok, berdiri, kunang-kunang, atau mata gelap, atau sempoyongan, atau tidur. Makanya harus kalau tidur ya bangun di tempat tidur begini dulu, terus ke samping. Ini, nah berapa detik baru berdiri, baru ke sana. Kalau yang sudah hipotensi ini kalau bangun tidur distabilkan dulu. Iya. Jangan langsung begitu bangun tidur lari bisa jatuh. Iya. Demikian juga kalau jongkok berdiri dulu. Jalan. Oh begitu ya Pak ya. Ya jangan lagi pulang-pulang jalan jatuh nanti. Nah terus ini Pak berapa nih durasi hipotensi secara hitungannya detik. Jadi misalnya tadi jongkok kan berdiri kunang-kunang kan nggak sampai 2 menit, nggak sampai itu hitungan detik udah sembuh. Nah itu kalau ternyata udah seberapa menit nggak sembuh, itu ada kelainan berarti harus ke dokter. Apa itu kelainannya Pak? Ada kelainan di peredaran darah biasanya sehingga si oksigen nggak lancar ke otak. Nah ini kalau misalkan ini terkait dengan hipotensi ya Pak ya. Itu kan ada jamu tradisional. Nah, ini kira-kira baik enggak sih Pak? Itu saya tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Sebab apa? Ternyata sekarang banyak jamu dicampuri obat oleh orang yang bukan ahlinya. Dan obat yang dibikin oleh ahlinya saja kalau overdosis berbahaya. Apalagi jamu dibuat oleh orang bukan ahlinya ditampur obat yang nggak ngerti ahli dosisnya berapa, itu berbahaya sekali. Yang jelas bukan ahli farmasi ya Pak ya? Bukan ahli farmasi. Kalau dibikin ahli farmasi saja kalau overdosis bahaya, apalagi dicampur sembarangan. Itu saya tidak. Ini terkait dengan farmasi Pak. Ini kan sekarang banyak sekali nih produksi obat secara herbal. Ini tanggapan Bapak bagaimana nih? Nah ini sekarang dokter pun ada yang
ngasih obat herbal. Ya sebaiknya orang dokter. Jadi tetap kita kembali ke sesuai resep dokter ya Pak ya. Iya, jadi kalau dokter udah menyarankan berarti udah diteliti ini memang memenuhi syarat kesehatan. Nah terus kalau untuk terapi sendiri Pak, ini seperti apa terapinya? Kalau saya terapinya ya pakai alat. Pakai alat ya. Sebentar alatnya ambil. Nanti ini ya. Ditutup. Nanti kita coba lihat Ditutup dulu terapinya. Saya akan mengambil alat dulu. Cut dulu nih. Nah kita kembali nih dengan Pak Sundaryo. Tapi jangan lupa nih klik tombol like, share, dan komennya channel Pak Sundar spasi Terapi Sundar. Nah ini di sini ada terapi Sundar spasi RYO. Sunda spasi RYO. Terapi Sunda Rio. Jadi Sunda kayak suku Sunda gitu. Terapi Sunda Rio. Ya nih pemirsa, Jadi jadi di syuting aja. jangan lupa di subscribe ya, diklik yang merahnya itu terapi Sunda Rio ya. Nah ini kembali lagi Pak, terkait dengan hipotensi yang sekarang itu memang ya semua masyarakat sering mengalami terkait dengan darah rendah itu. Apa sih kiat-kiatnya nih untuk bagi orang yang menderita hipotensi Ya. Pak? Satu, olahraga yang teratur. Olahraga, Makan yang cukup, jangan sampai makannya yang kekurangan. cukup. Kan ada orang yang ngasrek gitu ya, Iya. ngasrek kekurangan garam itu bisa menyebabkan hipotensi juga. Jadi makan cukup, cukupnya maksudnya garam ya cukup. Lagi pula, saya menyampaikan dikit ya, yang namanya garam, terutama yang berjodium itu mencegah gondok. Oh begitu Di ya. samping tadi untuk mencegah hipotensi juga mencegah gondok. Jadi makan cukup, garamnya yang cukup, jangan berlebihan juga, berlebihan nanti tekanan darah tinggi. Kalau tinggi Iya. bahaya juga. Ya, kayak bahasa goreng santan boleh gitu. Cuman nggak boleh berlebihan. Soalnya itu diperlukan juga itu. Kalau mitosnya, kalau orang darah rendah itu makan daging kambing Boleh. tidak berefek. Boleh. Bisa ya Pak ya? Boleh. Asal jangan mentang-mentang. Mohon dong. Gini ya. Boleh. Nggak boleh. Berbahaya juga ya Pak ya. Kayak darah rendah sendiri Pak, kalau untuk konsumsi makanan ini, makanan yang seperti apa Pak? Ya tadi saya bilang makannya biasa saja. Makan biasa Contohnya. Contohnya tadi asin ya jangan dihindari. Goreng santan boleh. Jangan berlebihan. Iya. Makan biasa nasi, lauk biasa itu. Kalau untuk sayur-sayuran nih Pak, Sayur bebas. sayuran apa yang bisa menambah tekanan darah rendah? Kalau sayurnya ya biasa aja lah ya. Biasa ya. Kan dari minuman kopi itu bisa meningkatkan juga. Kopi juga bisa. Asin, daging kambing, ikan asin. Ikan asin. Bisa. Bagus. Bisa. Nah ini pemirsa, kita selain tadi kita sudah membahas tentang seperti apa sih hipotensi dan bagaimana caranya untuk antisipasi hipotensi ini tidak terjadi. Kita tadi sudah bahas. Nah ini kita juga ada alat terapinya, bisa untuk mencegah dan mengobati ya Pak ya. Paling tidaknya itu untuk hipotensi sendiri bisa teratasi melalui alat terapi yang ada nih. Coba Pak, seperti apa nih alat terapinya nih? Yang kemarin Ya, itu ya. ini alat serbaguna. Ini kalau kemarin kita kan membahas tentang apa ya Pak yang kemarin? Video kemarin. Hipertensi. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Kemarin tekanan darah tinggi, sekarang tekanan darah rendah. Nah, kemarin kita bahas tekanan darah tinggi, sekarang kita bahas tekanan darah rendah. Ini juga sama alatnya seperti Iya, itu. sama. Ini sebenarnya ya itu tadi tempat. Nanti pemirsa bisa lihat langsung seperti apa terapinya. Kiranya kayaknya cukup ya Pak ya. Ya cukup. Jadi ini mudah-mudahan ya pemirsa bisa bermanfaat buat kita semuanya dan mungkin bisa menjadi informasi buat seluruh masyarakat yang ada tentang permasalahan hipotensi dan bagaimana pencegahannya sampai bagaimana cara kita mengatasinya ya Pak ya. Ini ada pesan buat masyarakat nih Pak, silakan Pak. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Jangan lupa pantang channel saya
Terapi spasi Sunda spasi Rio. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa, ini jangan lupa ya, tonton videonya sampai habis, dan video-video sebelumnya juga ditonton biar nanti kita tidak penasaran. Tonton sampai habis biar tidak salah paham, tidak gagal fokus. Tetap kita saling bisa memberikan informasi yang tepat buat masyarakat dan berguna tentunya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi informasi yang berguna buat kita semuanya. Terima kasih Pak Sunda. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dari saya sendiri, Edi Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini